membantu banget untuk calon penulis atau yang sudah menulis tapi masih bingung gimana sih caranya jualan buku. Buku pertama yang harus teman-teman miliki adalah 30 step ibu rumah tangga jadi penulis sambil ngasuh anak. Lalu setelah jadi penulis tentu butuh buku yang kedua, yaitu membuat buku pertama dan laris. Di sini saya bahas tuntas bagaimana sih caranya teman-teman yang pengen jadi penulis lalu menghasilkan dari dunia penulisan. Contoh di 30 step ini saja saya tuliskan dengan sangat detail apa saja yang harus dilakukan dari waktu ke waktu. Ya, di sini nulis gak harus selalu buku. Ya betul, karena memang menghasilkan dari dunia penulisan tidak selalu harus nulis buku, tapi bisa nulis hal-hal lainnya. Dan banyak banget peluang menulis di dunia saat ini, di dunia digital. Misalnya jadi penulis artikel, itu pun bisa menghasilkan. Jadi blogger, itu pun bisa menghasilkan. Lalu yang kedua adalah nulis sambil ngasuh anak. Ya, itu caranya seperti apa? Saya share dengan detail juga di buku ini. Lalu yang ketiga adalah berinovasi dalam menulis biar karyanya langsung laris. Jadi nggak bisa tuh nulis cuman gitu-gitu doang, tapi harus punya inovasi. Contoh misalnya saya nulisnya buku, lalu sekarang bikin guidance book yang tipis-tipis kayak gini, bukunya bukan buku yang biasa. Ya, lalu kemudian juga saya bikin agenda, bikin workbook dan lain-lain, itu adalah bagian daripada inovasi. Yang keempat adalah teknik promosi buku di media sosial yang bikin laris. Yang kelima, cepat menulis jadiin duit. Lalu yang keenam adalah bonus teknik cepat menulis buku. Nah, dalam satu sesi ya setiap bab ini saya detailkan lagi teman-teman ya. Jadi misalnya nih, ini detail yang pertama itu kita bikin yang namanya itu worksheet kayak begini. Ya, coba deh bikin ide penulisan dulu supaya lebih produktif ya. Nah, di sini teman-teman akan melihat bahwa panduan yang saya berikan benar-benar detail ya. Contoh misalnya, menulis tidak selalu buku. Lalu ada pilihannya apa? Di InScript misalnya ada bikin agenda, kemudian juga bikin workbook. Ini bisa menjadi ide juga buat teman-teman. Lalu ada worksheetnya juga. Teman-teman setelah membaca bab yang pertama ini kira-kira kebayang mau nulis apa gitu ya. Lalu kemudian di nulis yang kedua adalah di bab kedua adalah nulis sambil ngasuh anak nih. Nah, ini ada step yang pertama, mengetahui dengan jelas apa yang Anda rasakan. Ada step yang kedua dan ada step-step yang lainnya yang selalu diikuti dengan worksheet kayak begini. Kenapa harus ada worksheet kayak gini? Ini akan sangat memudahkan teman-teman untuk membreakdown isi kepala. Nah, ini buku yang memang bukan hanya sekedar buku tapi juga latihan. Nah, dari sini teman-teman akan memahami 30 step IRT jadi penulis sambil ngasuh anak. Nah, termasuk di dalamnya setelah punya buku ya atau apapun lah ya, gitu kan. Tapi di sini memang saya lebih fokus ke buku dan laris, ini baru saya kasih tipsnya ya. Bagaimana sih membuat buku itu bisa laris ya. Nah, di sini ya kira-kira ini isinya. Penulis buku nggak bulu bakat, cepat menangkap ide, apa keunikan bukunya kita harus tahu. Yang ketiga, berburu judul yang memikat, lalu membaca adalah vitamin penulis. Yang keenam adalah cara mudah membuat outline. Yang ketujuh, mulai menulis dari nol. Lalu yang kedelapan, menjadi penulis plus ya. Nah, di sini dalam sesi-sesi setiap bab ini adalah tahapan-tahapan ketika Anda mau menulis buku dan bukunya itu jadi laris ya. Jadi sampai nulis dari awal sampai kemudian bagaimana teman-teman menjadi penulis plus. Penulis plus di sini salah satunya adalah yang paham cara promosi bukunya. Jadi 2 buku ini panduan banget buat para penulis.